Powtoon. Jadi, Powtoon adalah web apps online untuk membuat presentasi atau video animasi kartun dengan cara yang mudah. Powtoon memiliki fitur animasi yang sangat menarik, di antaranya animasi tulisan tangan, animasi kartun, dan efek transisi yang lebih hidup, serta pengaturan timeline yang lebih mudah. Jadi, Powtoon ini merupakan web apps online di mana penggunanya itu tidak perlu mendownload aplikasi tersebut. Jadi, kita hanya menggunakan aplikasi Google Chrome saja. Nanti kita searching di Google Chrome tersebut. Lalu, ini merupakan tampilan halaman kerja ketika kita sudah mau membuat media di Powtoon seperti ini. Halamannya nanti akan saya jelaskan satu-satu. Lalu, apa saja sih yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran Powtoon ini? Membuat media pembelajaran di Powtoon ini, yang pertama, teman-teman harus punya akun Gmail untuk login ke Powtoon. Selanjutnya, yang kedua itu adalah aplikasi Camtasia 2019. Fungsinya apa sih aplikasi tersebut? Jadi fungsinya untuk screen recorder dan mengedit video agar lebih menarik lagi. Kalau saya kemarin kebetulan menggunakan aplikasi Camtasia 2019 ini, mungkin teman-teman punya referensi lain aplikasi screen recorder dan plus edit video yang menurut teman-teman lebih mudah, itu tergantung itu terserah teman-teman saja. Cuma kemarin saya menggunakan aplikasi Camtasia 2019. Selanjutnya yaitu aplikasi Audacity berfungsi untuk mengedit suara. Ini sifatnya sunnah ya atau tidak diwajibkan juga, namun agar menghasilkan suara yang lebih bagus, maka disarankan untuk menggunakan aplikasi Audacity. Sama seperti aplikasi Camtasia 2019 tadi, jika teman-teman memiliki referensi aplikasi yang lain, boleh teman-teman gunakan referensinya. Namun, kemarin saya menggunakan aplikasi Audacity. Selanjutnya yaitu adalah Canva. Mungkin banyak banget ya dari kita sering sekali menggunakan Canva ini untuk update di sosial media, membuat poster, ataupun mengedit-ngedit foto ya. Nah, jadi Canva ini saya gunakan untuk membuat background dalam video. Ketika saya memilih background, namun tidak sesuai selera saya yang terdapat di Powtoon, maka saya akan membuat background sendiri, lalu akan saya upload ke Powtoon untuk dijadikan background sebagai dasar pembuatan video. Mana cara membuat video dengan Powtoon? Yang pertama tadi, kita harus login dulu ke akun Powtoon. Selanjutnya, membuat media pembelajaran di Powtoon. Nah, kemarin saya menggunakan Powtoon dengan akun gratis. Kekurangan dari akun gratis itu, yaitu durasinya hanya bisa dibatasi hingga 3 menit per video. Maka dari itu, pada saat kemarin saya bikin skripsi, saya membuat banyak sekali video-video atau ya membuat video itu di Powtoon banyak sekali ya, file-filenya gitu. Jadi digabung-gabungkan menggunakan aplikasi Camtasia 2019 nantinya. Selanjutnya setelah kita buat media pembelajaran kita di Powtoon, nah karena kita menggunakan akun gratis, maka kita tidak bisa menyimpan video tersebut dalam bentuk MP4. Hanya bisa di-share ke akun YouTube kita ataupun link gitu, hanya bisa men-share via link gitu. Nah, apa caranya agar video yang kita sudah buat di Powtoon itu bisa kita simpan dalam bentuk MP4, maka kita gunakan aplikasi Camtasia 2019, yaitu direkam media pembelajarannya menggunakan Camtasia 2019. Setelah sudah direkam dan sudah masuk ke dalam aplikasi Camtasia 2019, langkah selanjutnya yaitu kita merekam narasi menggunakan smartphone ya. Nah, narasi ini digunakan untuk
agar video yang kita hasilkan itu bisa lebih jelas lagi. Ada penjelasan suara kita mengenai video yang kita buat itu. Nah, setelah sudah direkam, maka rekaman tersebut akan kita edit menggunakan aplikasi Audacity. Selanjutnya, setelah kita sudah punya file video dari Powtoon, terus sudah ada narasi, maka kita tinggal mengedit dan tinggal mengedit kesemuanya itu menggunakan aplikasi Camtasia 2019. Sebentar. Ketika kita tadi sudah mencari Powtoon, kita login. Nah, di sini teman-teman bisa login menggunakan akun Google, akun Facebook, akun Office 365, akun Clever atau LinkedIn. Iya. Tapi kemarin saya menggunakan loginnya menggunakan akun Google biar gampang saja. Sebentar. Karena kita menggunakan Powtoon itu gratis, jadi ada tulisannya free di sini ya. Ini maksudnya gratis. Jika teman-teman mau ingin lebih serius lagi menggunakan Powtoon, teman-teman bisa mengupgrade ke akun Pro Plus, dan agensi. Dan tentu saja ini berbayar ya. Nah, langsung saja. Yang pertama, yaitu kita klik blank ini untuk langsung membuat medianya. Klik blank, lalu kita pilih yang horizontal. Tunggu sebentar, agak lama loadingnya. Nah, ketika sudah, di sini ada beberapa pilihan tema yang sudah disediakan oleh Powtoon secara gratis. Ini sesuai selera teman-teman dan kreativitas teman-teman saja, ingin memilih yang mana. Saya akan memilih yang ini ya, modern. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini halaman lembar kerja kita. Saya akan membahas dari yang sebelah kiri dulu. Yang dari sini, ini merupakan slide-nya. Jika teman-teman ingin menambahkan slide, maka klik blank slide untuk menambahkan. Nah, di sini ada titik 3 di pojok kanan bawah. Di sini terdapat 6 pilihan. Ini untuk ada add skin, terus nanti ini penjelasannya scene-nya itu ada apa aja. Selanjutnya di sini ada untuk menambahkan tadi, untuk menambahkan slide. Oh, ini untuk memperpanjang, extend itu, memperpanjang penjelasan dari slide sebelumnya. Selanjutnya ada save scene, yaitu bisa menyimpan atau membintanginya. Atau kita bisa mendelete slide itu, ataupun yang terakhir ada fitur duplicate, yaitu agar slide-nya sama gitu ya, mengcopy bahasa itunya mah. Selanjutnya di sini ada transisi dari setiap slide, ada fitur transisi dari slide ke dari slide 1 ke slide selanjutnya. Nah, karena karena kita menggunakan akun yang gratis, jadi pilihlah transisi yang tidak terdapat watermark Pro Plus ataupun Pro. Nah, di sini terdapat banyak pilihan transisi. Mungkin
nanti bisa lebih jelasnya pas satu kita buat ya. Itu penjelasan yang di bagian sebelah kiri. Selanjutnya bagian atas, di sini ada tombol Udo, ada tombol Redo. Selanjutnya ini untuk menamai file Powtoon kita, misalkan kita akan menamainya kimia. Lalu klik enter. Di sini ada tombol ada save untuk men-save, dan ini untuk mengupgrade apabila teman-teman ingin mengupgrade akun Powtoon kalian menjadi Pro Plus, ataupun agensi dengan ketentuan seperti berikut ini ya, nanti bisa teman-teman lihat sendiri untuk lebih jelasnya. Selanjutnya di sini ada tombol present. Selanjutnya di sini ada tombol preview. Ini untuk memplay hasil kerja pembuatan video kita di Powtoon. Selanjutnya ini untuk men-share. Men-share-nya hanya bisa seperti ini. Share your Powtoon with other to view. Jadi hanya bisa membagikannya ke sesama pengguna Powtoon untuk dilihat. Selanjutnya di sini ekspor. Nah, karena kita tadi menggunakan akun yang gratis, maka pada saat pilihan download video dalam bentuk MP4, ini terdapat lambang Pro Plus ya, kayaknya bukan akun gratis, jadi teman-teman tidak bisa mendownload Powtoon tersebut. Namun ada caranya agar video yang kita sudah buat di Powtoon ini bisa kita simpan dalam bentuk MP4. Nah, teman-teman hanya bisa kalau mau langsung dari Powtoon-nya sendiri hanya bisa diekspor ke dalam bentuk YouTube, men-share-nya lewat YouTube, mendownload PPT-nya saja, ataupun diupload di Powtoon-nya itu sendiri. Atau hanya bisa di-download image-nya atau animasi GIF dalam bentuk GIF. Setelah itu, di sini ada tombol grid. Jika teman-teman dirasa mau menggunakan ini agar lebih rapi, maka teman-teman bisa menggunakan tombol grid ini. Selanjutnya, karena di sini kecil ya halaman lembar kerjanya, teman-teman bisa memperbesar ataupun memperkecil halaman kerja Powtoon-nya seperti ini. Nah, biar lebih jelas ya, untuk di zoom ataupun bisa diperkecil seperti ini. Selanjutnya, di sini ada tombol suara. Teman-teman bisa menambahkan voice note atau rekaman suara teman-teman, ataupun bisa menambahkan musik. Musiknya nanti bisa ada di sini fitur yang sudah disediakan oleh Powtoon. Nanti teman-teman bisa menambahkan musiknya. Selanjutnya di sini ada tombol play. Ini tombol yang berwarna hitam. Ini tombol play untuk setiap satu slide saja. Nah, jika tombol warna biru ini adalah tombol play untuk keseluruhan slide. Nah, seperti itu. Langsung saja kita, dan ini merupakan yang paling bawah. Ini merupakan timeline waktu. Timeline waktunya biasanya 10 detik, namun teman-teman juga bisa menambahkan atau mengurangi. Misalkan, saya kurang nih kalau 10 detik doang. Teman-teman bisa menambahkan sesuai selera teman-teman. Berapa menambahkannya, bisa 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya. Bisa sampai 17 detik, 20, dan seterusnya. Jadi sesuai selera dan kreativitas teman-teman saja nanti pada saat membuat media pembelajaran di Powtoon ini.
Selanjutnya kita ke fitur yang ada di sebelah kanan ini. Ini tadi merupakan tema. Dalam satu lembar kerja ini, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam tema, tidak terpaku dalam satu tema saja. Teman-teman bisa mengubahnya di tengah-tengah lagi ngerjain media ini, teman-teman pengen karena bosen gitu ya, ganti temanya menjadi yang kartun bisa. Jadi tidak terpaku oleh satu tema saja. Ini kembali lagi ke kreativitas teman-teman dalam pembuatannya nanti. Temanya bisa diubah. Lalu yang pertama ada fitur scene. Nah, di sini banyak yang sudah bertambah daripada sebelum saya kemarin membuat skripsi, membuat produk skripsi. Di sini tambahan ada generic layout, seperti ini. Ini merupakan yang baru ya, fitur-fitur baru yang sudah di-upgrade oleh Powtoon. Ada generic layout, fly like a bird, juga ini baru. Kemarin saya tidak ada, belum ada. Selanjutnya ada skyline, ini juga yang baru. Selanjutnya ada vivid, seperti ini. Nah, langsung saja. Ketika teman-teman membuat media pembelajaran di Powtoon ini, saya sarankan untuk slide satunya tidak diisi selama 10 detik juga waktunya. Untuk apa? Untuk pada saat perekaman menggunakan aplikasi Camtasia, itu bisa lebih maksimal lagi. Jadi teman-teman langsung gunakan di slide kedua saja. Nah, untuk intro di sini kan ada banyak pilihan ya, ada remote office. Nah, di sini balik lagi karena kita akunnya gratis, maka pilih yang tidak ada watermark Pro Plus atau Pro. Nah, seperti ini. Ini emang banyaknya yang terdapat watermark Pro Plus ya, jadi agak lebih sedikit pilihannya. Nah, biasa saya gunakan yang ini untuk intro. Nah, ini seperti apa? Kalau di kita play, akan jadi seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa mengganti tulisan yang your title here itu dengan jenis font yang sesuai dengan selera teman-teman, ukuran fontnya juga bisa teman-teman ubah, warna fontnya juga teman-teman bisa ubah. Misalkan saya ingin menggunakan atau mengganti warnanya menjadi warna biru tua atau hitam. Selanjutnya kita klik yang tadi, pengaturan itu, tulisannya pengen kita ubah, pengen kita ganti menjadi banyak ya pilihannya, jadi sesuai selera teman-teman saja. Misalkan yang narrow. Nah, di sini juga ada ukuran fontnya mau berapa, balik lagi ke selera teman-teman atau kebutuhan teman-teman. Misalkan saya ganti menjadi 55. Selanjutnya boleh kita bold, bisa kita italic, dan bisa kita underline. Nah, saya maunya seperti ini misalnya. Oke, nah di sini juga ada yang pemilihan rata kiri, rata kanan, dan tengah. Tadi ini warna hurufnya bisa teman-teman ganti sendiri. Opacity di sini kayak transparansi dari tulisannya bisa kita kecilin hingga terlihat seperti ini ataupun seperti itu. Selanjutnya ada apa saja lagi fitur yang sudah disediakan oleh Powtoon. Di sini ada efek. Pilihan efeknya juga sudah lebih banyak lagi dibandingkan kemarin pada saat
pada saat saya pembuatan produk skripsi, bisa teman-teman di sini pilihannya banyak ya, ada yang writing, text effect, slide, ataupun reveal. Di sini yang writing ya, misalkan saya pilih ini, yang tangan satu. Selanjutnya di sini juga ada A to B, mungkin maksudnya itu kayak perpindahan gitu. Bisa teman-teman geser tulisan itu, tinggal sesuai selera teman-teman aja, mau di mana. Ini pilihannya, tapi karena tulisan tidak mungkin saya geser ke sana untuk yang ini. Mungkin nanti. Lalu di sini ada arrange, biasanya ini untuk, nah seperti ini. Seperti the thread. Biasanya ini untuk pengeditan mengenai properties biasanya. Bisa biar lebih hidup lagi propertiesnya. Misalkan saya ganti tulisannya menjadi ikatan kimia. Selanjutnya saya ganti di sini oleh siapa? Oleh saya, misalkan Akmalia. Bisa digeser-geser seperti itu. Terus mungkin efek yang tulisan ini. Nah, di sini ada efeknya, bisa teman-teman ubah. Misalkan saya pengen ganti yang dari bawah ke atas munculnya. Kalau ini tadi efeknya tulisan tangan ya, akan jadi seperti apa, maka finalnya akan jadi seperti ini. Yaitu seperti ini. Selanjutnya itu slide 1 ya, misalkan slide 2. Slide 2, misalkan saya ingin menuliskannya tentang tujuan pembelajaran. Di sini saya cari ya yang bisa untuk jadikan tujuan pembelajaran. Misalnya adalah slide yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa ganti juga hurufnya. Terus jenis fontnya bisa teman-teman ubah. Ukuran fontnya juga bisa teman-teman ubah. Mungkin tidak mau di bold juga bisa. Kita tulis ya di sini. Menjadi tujuan pembelajaran. Bisa nanti pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh balik lagi ke teman-teman. Selanjutnya ada apa aja di sini? Di fitur scene itu banyaknya yang pro dan pro plus ya, karena kita menggunakan akun gratis. Jadi pilih yang tidak ada watermark pro dan pro plus. Selanjutnya mungkin teman-teman pengennya, Mbak pengennya nggak mau yang sudah tersedia, mau bikin sendiri. Bisa teman-teman juga membuat sendiri seperti background-nya, terus bentuk-bentukannya, huruf-hurufnya, terus muncul animasinya, itu bisa teman-teman bikin sendiri. Yang pertama itu background. Di background ini banyak juga yang sudah disediakan secara gratis oleh Powtoon. Jadi tinggal kreativitas teman-teman aja dalam memilih mana yang cocok dengan media yang akan saya buat gitu. Di sini ada location, biasa saya kemarin menggunakan yang ini, lalu biasa saya memilih yang ini misalkan. Nah, nanti teman-teman juga setelah sudah itu, misalkan teman-teman bisa bentuknya abstrak, background-nya yang abstrak misalkan bisa juga. Lalu temanya pengen diganti nih oleh teman-teman yang kartun, tinggal ganti di tengah-tengah, pada saat pengerjaan juga langsung bisa. Location-nya ada apa saja untuk background-nya. Di sini terdapat
papat. Nah, biasa saya gunakan ini juga. Background papan tulis. Biar lebih terlihat seperti mengajar di kelas gitu ya. Biar lebih hidup. Selanjutnya misalkan saya mau nulis, mau terdapat tulisan. Oke, nanti selanjutnya itu adalah fitur teks. Di sini bisa menambahkan judul, ukuran yang besar, yang sedang, dan tulisan yang kecil. Biasa saya yang besar, yang sedang ini. Lalu saya ubah jenis fontnya menjadi typing, ukurannya juga saya ubah. Terus tidak di bold, warnanya diubah menjadi warna putih. Seperti misalkan mau ditulis apa? Misalkan mau ditulis tentang ikatan kimia, menggambarkan cara Nah, misalkan seperti ini, teman-teman bisa melebarkan atau memperkecil seperti ini. Nah, misalkan tulisnya di sini. Lalu, misalkan mau ditambahkan efek biar lebih bagus lagi, bisa teman-teman gunakan efek, misalkan yang ini, yang text effect. Lalu jangan lupa ininya agar di fullin ke 10 detik. Selanjutnya, mungkin teman-teman pengen menambahkan gambar nih biar tidak terlalu flat misalkan. Bisa teman-teman klik image di sini. Lalu search, ada nggak ya kalau chemical bonding. Nah, karena yang munculnya seperti ini emang agak suka aneh yang munculnya. Gambar-gambarnya tidak ada, maka teman-teman bisa mencari gambar itu di Google. Oh, sebentar. Nah, teman-teman bisa cari di Google. Misalkan ikatan kimia animasi. Lalu teman-teman pilih yang ini ya misalnya. Lalu kita tinggal save. Nah, nanti kita tinggal upload saja di bagian image ini. Di My Image. Langsung add image, upload. Nah, tinggal di-upload. Agak lama emang prosesnya. Ini bisa ditambahkan oleh teman-teman dalam bentuk seperti ini. Tapi mungkin karena teman-teman bilang, wah Mbak itu kok ada backgroundnya ya di gambar itu. Saya pengen menghilangkannya. Oke, itu kreativitas teman-teman lagi. Kita menggunakan remove background. Nah, tinggal di download. Setelah itu kita balik lagi ke akun Powtoon kita. Lalu tinggal kita upload.
Nah, akan jadinya seperti ini ya. Jadi ini yang perbedaan antara yang terdapat background di belakangnya dan tidak. Jadi balik lagi ke kreativitas teman-teman dalam penggunaannya nanti. Tinggal sesuai selera teman-teman mau menggunakan yang ada background-nya ataupun yang tidak. Seperti ini. Nah, misalkan gambarnya pengen saya tampilin bukan di detik 2, Mbak. Oke, maunya di detik 5. Tinggal kita geser saja. Seperti ini. Selanjutnya, misalkan gambar yang satunya juga saya maunya di detik yang ke-6, misalkan. 625 di sini. 6. Lalu, teman-teman bisa menambahkan efek biar gambarnya bisa terlihat lebih enak lagi untuk dilihat. Misalkan menambahkan dari kiri. Salah yang itu. Oh, salah. Ini misalkan menambahkannya dari kanan. Kalau yang ini dari kiri. Akan jadinya seperti apa? Akan jadinya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, sampai sini teman-teman paham atau ada yang kurang jelas? Paham, Mbak. Paham ya? Sudah jelas, Mbak. Paham, Mbak. Oke. Selanjutnya tadi kita udah background sama teks ya. Di teks juga teman-teman, oh yang di background mungkin teman-teman mau, Mbak saya mau backgroundnya yang lebih estetik, tapi di sini nggak ada gitu pilihannya. Sama seperti tadi, teman-teman bisa searching saja di Google, misalkan background estetik. Nah, misalkan pengen yang estetik yang mana ya? Misalkan yang ini. Kita tinggal save background tersebut. Selanjutnya, teman-teman upload di My Media ini. Lalu klik Add Media. Upload. Nah, jadinya seperti ini misalkan. Selanjutnya misalkan di sini teks, fitur teks itu ada apa saja lagi. Di sini banyak pilihannya ya, misalkan ada video titles. Nah, misalnya saya pengen ada di atasnya ada judulnya. Bisa teman-teman gunakan di sini. Ataupun ini, kreativitas teman-teman lagi, balik ke kreativitas teman-teman. Nah, menambahkan seperti ini misalkan. Selanjutnya ada efeknya, yaitu misalkan efeknya mau yang pop aja deh. Boleh. Soalnya saya mau ada orangnya yang jelasin. Oke, bisa teman-teman. Selanjutnya yaitu ada fitur karakter. Di sini ada yang gratis, ada yang tidak. Jadi pilih yang gratis ya. Karena balik lagi akun Powtoon kita itu free. Nah, banyak nih pilihan karakternya yang sudah disediakan atau yang sudah tersedia di Powtoon. Jadi ini pilihnya sesuai selera teman-teman saja. Nah, di sini juga ekspresinya ada yang berbeda-beda nih. Ada yang hello, happy, dia punya gagasan, lagi mengetik, sedih, lagi marah, ataupun lagi berpikir. Ya, karena yang lebih dekat dari menjelaskan itu adalah idea, biasa saya menggunakan yang ini.
Karena ini gambarnya itu menjelaskannya ke sebelah kanan, bisa teman-teman flip menjadi seperti ini. Biar lebih menjelaskan tentang yang mau diinginkannya di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Jangan lupa ini agar dipasin untuk 10 detik. Misalkan karakternya kalau belum diapa-apakan akan jadi seperti ini. Karakternya muncul dari sebelah kiri menuju sebelah kanan. Namun saya pengen mengubah menjadi sebelah kanan munculnya. Seperti ini jadinya. Nah, misalkan di sini pengen ngejelasin fontnya diganti dulu menjadi 40. Lalu diperbesar agar bisa lebih banyak termuat tulisannya. Mengenai tujuan pembentukan seperti ini. Misalkan tulisannya terlalu tipis, tidak terlihat. Oke, bisa teman-teman ubah menjadi seperti ini misalkan, ataupun teman-teman bisa memboldnya. Terus kita memberi efek. Efeknya itu yang ini misalnya. Akan jadi seperti apa? Akan jadi seperti ini nanti. Nah, di sini banyak ya pilihan karakter yang tersedia. Boleh yang menggunakan masker, ini yang edisi terbatas karakternya karena lagi di zaman COVID. Misalnya yang ini. Nah, di sini terdapat ekspresinya lebih beragam lagi, lebih banyak lagi. Seperti ini. Ini lebih banyak ekspresinya. Jadi, nanti pada saat pembuatannya, sesuai selera dan kreativitas teman-teman saja. Misalnya ada yang pakai baju ini, tidak. Kalau tidak digunakan, bisa klik langsung delete saja. Nah, seperti ini. Nah, digeser agar bisa lebih sama. Ininya juga seperti ini. Akan jadi seperti apa? Nah, jadi bentuk akhir dari slide kelima itu akan jadi seperti ini. Selanjutnya, di sini ada properties. Menambahkan slide yang lain. Di sini ada properties apa saja. Nah, di sini banyak ya yang pilihan-pilihan, ada yang gratis, di sini sih gratis semua. Yang dasar emang free. Nah, balik lagi ke kreativitas teman-teman. Di sini ada kursi, saya mau ada kursinya deh. Selanjutnya mau ada meja, mohon maaf. Ada meja. Selanjutnya di sini ada kursi tidak. Ada nih. Kita pilih yang ini. Nah, selanjutnya mau menambahkan ini. Nah,
teman-teman bisa mengganti efeknya menjadi pop ataupun yang lainnya sesuai selera teman-teman. Dan pengen mengganti, menambahkan apa lagi di sini? Misalnya terdapat jendela. Seperti itu. Lalu pengen menambahkan tulisan, boleh. Warnanya kita ganti menjadi warna hitam bisa biar terlihat jelas tulisannya. Lalu kata-katanya apa di sini? Tentang misalkan elektron yang berperan Nah, bisa teman-teman geser menjadi lebih tengah. Dan efeknya juga bisa teman-teman ganti menjadi yang seperti ini. Jangan lupa untuk dipaskan dengan yang 10 detik. Nah, jadinya seperti apa? Akan jadi seperti ini. Sampai sini jelas atau ada yang kurang jelas? Masih jelas, Mbak. Masih jelas ya. Oke, selanjutnya ada fitur apa lagi? Tadi kita sudah nyampe properties ya. Selanjutnya di sini ada shape, bentuk. Jangan lupa untuk blink. Selanjutnya kita pilih yang mana sesuai selera, balik lagi. Saya mau melihat yang ini ada apa saja di sini. Di sini ada desain elemen, ada basic, ada bentuk dasar. Selanjutnya ada frame foto. Nanti kita bisa tambahkan gambar di situ atau foto. Selanjutnya ada ini, slide overlays. Nah, bentukannya seperti ini, ada chart elemen. Nah, biasanya yang saya gunakan di basic space itu yang bentukannya seperti ini. Ataupun yang ini ya. Yang solid, saya pengen yang ini, terus ganti warna. Nah, warna bisa diganti oleh teman-teman dengan yang ini. Bisa diganti warna biru kah, warna hijau, warna biru, warna abu, warna hitam, ataupun apapun itu. Ataupun teman-teman bisa membuat warna sendiri. Nah, kita klik yang ini. Lalu kita cari warna yang diinginkan oleh teman-teman. Misalkan saya pengen warna ini. Selanjutnya, klik tombol ini agar menjadi pilih warnanya agar muncul seperti itu. Lalu sama seperti yang tadi, sorry. Bisa ditambahkan efek. Efeknya bisa misalkan dari down itu ya, dari atas ke bawah. Lalu saya pengen ganti di sini nih. Saya ingin
Lalu menambahkan tulisan, misalkan saya mau menambahkan mengenai tulisan apa. Misalnya adalah kestabilan unsur. Tulisannya bisa teman-teman ubah sesuai selera teman-teman. Warnanya juga bisa teman-teman ubah juga jadi warna putih, lalu bisa seperti ini. Ukuran fontnya juga bisa teman-teman ganti. Oh, ini sepertinya terlalu besar. Sepertinya tidak terlihat, maka kita tidak usah menggunakan bold. Selanjutnya mau menambahkan gambar di fitur selanjutnya, yaitu ada image. Misalkan kestabilan unsur itu gambarnya apa misalnya? Golongan-golongan ya. Di image di sini ada yang gratis. Contohnya seperti ini yang sudah muncul. Nah, misalkan saya pengen menambahkan gambarnya yang ini. Gambarnya di sini, tadi munculnya di tengah. Namun saya pengen geser gambar ini ke sebelah kiri. Bisa teman-teman geser seperti ini. Terus durasinya agak lebih lama, jadi 2 detik bisa digeser di sini ya. Perpindahannya mau berapa lama, berapa detik. Seperti itu, di sini saya mau 2 detik saja. Selanjutnya saya ingin menambahkan gambar yang lain, contohnya yang ini. Selanjutnya kita rapihkan, kita samakan proporsionalnya seperti gambar sebelumnya. Seperti ini. Selanjutnya, sebelum itu kita geser gambar ini ke sebelah kanan. Seperti ini. Nah, mau 2 detik juga seperti ini dan jadi seperti ini. Dan gambarnya mau dikasih efek biar lebih bagus, lebih cantik misalkan. Terus seperti ini, terus ini juga sama. Kita samakan efek yang munculnya akan jadi seperti apa. Maka bentuk akhir dari slide 7 akan jadi seperti ini. Nah, gambarnya bisa bergerak sendiri tanpa kita apa-apakan. Kita edit sih sebenarnya. Oke, selanjutnya ada misalnya ini kan background-nya nggak ada ya, background-nya masih polosan. Lalu teman-teman baru kepikiran ingin menambahkan background di tengah-tengah pada saat pengerjaannya. Teman-teman bisa menambahkan background sesuai selera teman-teman, misalkan mau yang ini. Oh, ini sedikit pilihannya. Mau yang klip ini misalkan ataupun yang ini. Nah, teman-teman tinggal klik set as background, maka langsung seperti ini. Tidak perlu mengulang dari awal, masukin background dulu, terus tambahin gambar, bla 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 itu. Jadi di tengah-tengah teman-teman bisa mengganti backgroundnya itu. Ataupun dari gambar nih bisa teman-teman. Ini yang sudah gambar yang sudah saya upload ya di sini. Misalkan saya pengen mengganti dengan background ini, maka klik yang ini ya agar menjadi background. Nah, seperti ini. Nanti jadinya kan seperti ini. Sampai sini paham atau kurang paham? Paham, Mbak. Paham ya.
Oke, selanjutnya ada fitur video. Di fitur video ini saya jarang menggunakan fitur video ini karena kebanyakan fiturnya tidak tentang kimia. Yang gratis, ada yang gratis tapi ada tentang kimia namun itu terdapat watermark Pro plus Pro-nya gitu. Contohnya kalau kita tetap ngeklik atau pengen menggunakan yang ada watermark Pro-nya akan jadi seperti apa? Nah, akan jadi seperti ini nih. Wah, kalau kita menggunakan video yang terdapat watermark Pro, tetapi kita akunnya akun gratis. Jadi pilih yang video yang gratis, yang tidak ada lambang atau watermark Pro-nya. Kita geser. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini video yang gratis. Selanjutnya ada banyak video-videonya, tinggal kalian cari aja kata kuncinya apa di sini. Misalkan classroom. Dan tidak videonya. Misalnya ada nih yang seperti ini, berarti kita hapus dulu video yang sebelumnya. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Mau bisa lebih diperbesarin, oke bisa. Nah, ini kan tadi cuma sampai 10 detik ya, berarti kita bisa hapus sisa-sisa detiknya agar bisa lebih pas lagi dengan videonya. Nah, itu tadi kita menambahkan video dengan mencari kata kunci yang video yang kita inginkan. Sama seperti yang lain, jika background-nya kalian pengen memilih background sesuai dengan pilihan kalian atau pengen yang tentang classroom, tinggal klik di sini aja ya. Klik tombol search di sini, lalu tinggal masukkan kata kuncinya. Selanjutnya ada fitur musik. Nah, dan bisa kalian nambahkan juga voice note atau suara kalian ya. Di sini musiknya juga beragam. Moodnya sesuai mood kalian. Misalkan mau yang tentang motivasi. Terus jadi seperti ini. Punya ini. Misalkan saya pengen menggunakan yang ini. Musik ini bisa teman-teman gunakan untuk di slide itu saja. Misalkan ini kan slide 8. Boleh musiknya hanya digunakan di slide 8 saja ataupun secara keseluruhan. Kalau slide saja, pilih di slide only. Kalau mau secara keseluruhan dari awal sampai akhir musiknya sama,
teman-teman bisa klik entire Powtoon. Saya milih entire Powtoon aja. Nah, di sini bisa teman-teman atur volumenya menjadi lebih kecilkah atau lebih besarkah, itu sesuai selera teman-teman lagi. Selanjutnya misalkan kalau yang itu scene-nya maunya yang di sini deh, ada fitur selanjutnya, ada spesial. Apa ini fitur spesial? Sama seperti fitur-fitur sebelumnya, mungkin ada pilihan karakter, ada background, adapun properti, gambar, dan yang lain sebagainya. Misalkan kalau ini yang winter holiday, ini sosial. Nah, di sini ada tentang kimia nih. Oh, sorry. Kita masukinnya ke sini, misalkan. Selanjutnya ada apa saja? Misalkan mau ditambahkan Instagram. Boleh, bisa. Kita masuk-masukkan saja gimana baiknya dan gimana bagusnya, itu balik lagi ke selera teman-teman. Ataupun saya mau tentang sepak bola. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, jadinya seperti apa? Slide 9 akan jadi slide-nya seperti ini. Bentar. Sedang loading. Maaf sebentar. Nah, akan jadi seperti ini. Jangan lupa teman-teman untuk klik save agar media yang kita buat tersave di akun Powtoon kita. Nah, untuk terakhir misalkan mau nambahkan atau menuliskan tulisan thank you. Teman-teman bisa cari yang terdapat tulisan thank you-nya mana ya? Berarti bukan di sini. Misalkan di sini modern. Tidak di sini. Di kartun sepertinya. Nah. Thanks. Selanjutnya, karena sudah sampai terakhir. Nah, tadi saya menjelaskan ada fitur transisi. Jadi, antara slide 1 sampai slide selanjutnya bisa kita tambahkan transisi agar lebih hidup. Nah, balik lagi karena akun Powtoon kita ini free, maka cari yang tidak terdapat lambang watermark-nya ya. Misalkan saya mau pilih yang ini dulu deh, masih awal. Zoom out yang untuk ini. Selanjutnya ada spiral. Untuk transisi slide ketiga ke slide 4 saya mau menggunakan swipe up. Selanjutnya
yang ini, selanjutnya yang ini, dan yang selanjutnya adalah yang ini. Selanjutnya yang terakhir adalah ini. Jangan lupa untuk save. Lalu bentuknya terakhir gimana produk yang kita sudah buat? Mari kita lihat dengan ngeklik preview di sini. Sebentar, bisa biar lebih. Jadi seperti ini. Terlihat kan ya layarnya? Iya, terlihat. Iya, terlihat, Mbak. Oke. Nah, ini merupakan hasil produk yang telah kita buat tadi. Dan untuk satu lagi mungkin tadi tertinggal. Jika dirasa teman-teman pengen memunculkan gambar ataupun tulisan tidak sampai full atau tidak sampai terakhir, bisa teman-teman atur munculnya gambar atau tulisan itu hingga detik keberapa saja, hingga detik misalkan hingga detik ke-8 saja. Selanjutnya kalau ini misalkan saya juga pengen ke detik 8 saja misalkan, akan jadi seperti ini. Nah, seperti itu. 3 menit itu full dari awal sampai akhir. Nggak per slide, tapi keseluruhan slide. Nyoba yang bentuk gambar sih sebenarnya. Mungkin nanti besok next kita bisa coba. Atau sekarang kita coba. Apa ya?